Pneumonia ini apa ya, Dok? Kalau kita bicara pneumonia ini adalah infeksi akut di paru-paru. Dok, mungkin nggak, Dok, pneumonia ini bisa buat meninggal dunia, Dok? Ya sebaiknya memang di rumah, biar nggak menyebar ke tempat lain. Ada dahaknya berubah warna, kemudian dahaknya menjadi kental, hati-hati, ini adalah pneumonia. Jadi begitu tadi Bapak Ibu punya gejala seperti yang saya sebutkan, jangan ragu, please datang ke dokter untuk berkonsultasi atau ke puskesmas jika Bapak Ibu punya BPJS dan akan dilakukan tindakan pemeriksaan oleh dokter di. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kesehatan. Hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Andreas dari Rumah Sakit Advent. Halo, Dok. Halo, ya. Iya, apa kabar, Dok? Ketemu lagi. Baik, sehat. Iya, lagi di mana ini, Dok? Lagi di praktek di Metro tapi nanti entar lagi Advent. Oke, boleh minta waktu sebentar, Dok, ya? Siap, siap. Ya, hari ini kita mau dengerin nih, Dok, edukasi dokter soal pneumonia. Ya. Ya, nah kita langsung aja, Dok, ya. Itu pneumonia ini apa ya, Dok? Oke, sebelumnya kita harus paham bahwa paru-paru itu dibagi, ada saluran nafas dari mulai hidung, kemudian tenggorokan, dan nanti kebagi dua di paru-paru kanan dan kiri. Kalau kita bicara pneumonia ini adalah infeksi akut di paru-paru. Akut artinya baru terjadi 7 sampai 10 hari. Pneumonia ini penyebabnya banyak, dari mulai infeksi dari jamur, infeksi dari bakteri, infeksi dari virus yang kemarin kita sempat bincang-bincang juga sama Mbak Dini, yaitu COVID, dan juga yang lain, parasit atau organisme yang lain. Jadi intinya adalah pneumonia ini adalah infeksi parenkim paru atau paru akut yang disebabkan oleh banyak faktor, banyak pencetusnya, banyak banget penyebabnya. Ya, jadi kalau kita mau tahu pneumonia itu tadi ada infeksi akut dari virus, bakteri, jamur atau penyakit yang lainnya. Gitu, Mbak Dini. Iya, itu infeksi penyebab tadi itu bisa dapatnya dari mana itu, Dok? Kok bisa Nah, sampai kena ke betul. paru-paru? Sama seperti COVID, ini adalah sesuatu hal yang didapat dari inhalasi atau droplet atau batuk. Seperti ada orang batuk di samping kita, kemudian kita ketularan dari dahaknya, dari mikroorganisme yang ditularkan tadi, dan kita akan menjadi terinfeksi paru-paru dalam waktu 1 sampai 3 hari dari kita kontak dengan mereka. Ya, sama seperti COVID lah ibaratnya. Jadi harus ada penyebab penyebarannya atau infeksinya. Ya, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ini apa sih penyebab pneumonia? Ya, apakah memang dari virus, apakah dari bakteri atau dari jamur? Ya, jadi kalau ditanya apakah harus ada sumbernya, pasti sumbernya yang paling adalah batuk, atau ada orang bersin, atau ada orang yang batuk-batuk di depan kita sambil ngeluarin dahak yang banyak banget, ya, sehingga ada droplet yang masuk ke dalam saluran nafas kita tadi. Gitu. Iya. Nah, begitu itu masuk, kita langsung kena pneumonia atau ada masa inkubasi, Dok? Baik, bagus pertanyaannya. Dari mulai si kuman ini, kita ambil yang paling banyak kuman lah, bakteri ya. Dari si kuman ini masuk sampai dia menimbulkan gejala itu butuh waktu sekitar paling cepat itu sekitar 3 hari. Ya, rata-rata 3 hari lah, 3, 4, 5, 6, 7 sampai hari ke-10 dia bisa menimbulkan infeksi pneumonia di seseorang. Ya. Yang paling utama adalah begitu dia kena akan ada demam, akan ada batuk-batuk, ada sesak, kemudian dahaknya yang paling gampang kita lihat, dahaknya tadinya encer kok sekarang jadi kental. Nah, kemudian tadinya warnanya putih, Dok kok sekarang dahaknya warnanya hijau, Dok. Nah, hijau atau putih yang kental kekuningan atau malah keluar darah. Nah, itu udah hati-hati. Tanda-tanda pneumonia adalah adanya demam, adanya batuk, ya, kemudian adanya perubahan dari dahak yang tadinya jernih menjadi kental. Kemudian juga ada beberapa yang sampai mengeluh sesak napas atau sakit pada dada. Ini udah tanda-tanda pneumonia yang harus
hindari, yang harus diwaspadai oleh kita sebagai orang awam. Jadi begitu ada tanda-tanda seperti ini ya harus segera konfirmasi, dan konfirmasinya sebetulnya paling gampang Mbak Dini adalah ronsen sebetulnya. Jadi kita datang ke dokter, kita ronsen, kelihatan lah ada gambaran pneumonia di foto ronsen di paru-paru. Ya, gitu Mbak Dini. Iya. Nah itu kalau dokter sudah memastikan yaitu pneumonia itu penanganannya gimana dok? Apa harus dirawat dok? Enggak, pneumonia dibagi ada secara penyebab. Tadi ada pneumonia yang penyebabnya karena jamur, karena bakteri, karena virus. Kemudian berdasarkan didapatnya ada pneumonia yang didapat di masyarakat, namanya community acquired pneumonia, pneumonia yang didapat di rumah sakit namanya hospital acquired pneumonia. Jadi dia lagi dirawat, datang bagus-bagus aja, pada hari keempat, kelima, kok tiba-tiba demam tinggi, batuk, ternyata dia kena penularan pneumonia dari orang di sebelahnya misalnya. Atau pneumonia yang didapat karena pasiennya stroke. Stroke kan nggak bisa batuk, dia kan lumpuh kan ya. Jadi darahnya ngumpul di tenggorokan, kemudian dia terjadi pneumonia. Atau pneumonia yang memang terjadi hanya satu di paru-paru, paru-paru dibagi 3, ada yang satu paru, namanya pneumonia lobaris, ada yang bronchopneumonia, ya itu banyak banget. Obatnya tentunya, kalau ditanya apakah semua dirawat, tidak. Pneumonia akan dibagi 2, apakah pneumonia yang masuk yang ringan atau yang masuk sedang berat sampai harus dirawat. Sama seperti COVID. Jadi kalau dia memang hanya pasiennya hanya batuk, demam, dahaknya berubah menjadi kental, dokter akan memberikan antibiotik spektrum luas untuk pasien tersebut, dan dia akan diizinkan untuk isolasi mandiri atau dirawat di rumah, tapi dengan catatan kalau nanti terjadi perburukan, demamnya makin tinggi, makin sesak, makin batuk, ada keluar darah sampai nggak sadar, ya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Jadi bukan semua pneumonia akan dirawat Mbak Dini, ada beberapa yang memang harus bisa dirawat di rumah kalau gejalanya ringan, persis sama seperti kita menangani COVID. Iya. Kalau yang harus dirawat itu udah sampai kayak gimana dok kondisinya? Nah, pasien yang dirawat ini ada beberapa, memang pneumonianya pneumonia berat sampai dia nggak sadar, sampai sesak napas, saturasi sampai turun. Jadi di pneumonia, apapun jenisnya pneumonia juga kita akan memeriksa yang namanya SpO2 atau saturasi oksigen. Kemudian sampai dia nggak sadar, sampai membutuhkan bantuan oksigen, sampai demam tinggi, ya. Kemudian diikuti dengan gambaran ronsen yang sampai kedua lapang paru, sampai gambarannya putih semua. Ini kita alami dulu waktu yang pertama Delta itu, persis seperti ini sampai harus dirawat. Ya. Atau pneumonia memang menyerang pada usia lanjut. Pada usia lanjut, pada orang-orang tua kita yang usianya 70 tahun, 80 tahun, komorbidnya usia lanjut atau punya penyakit penyerta seperti kencing manis, seperti pasiennya punya HIV, seperti pasiennya punya sakit jantung, sakit stroke, ini mutlak memang harus dirawat. Ya, jadi bukan karena pneumonia yang, dok ini kan ringan dok, ngapain dirawat? Iya, tapi pasiennya usia geriatri atau dia 80 tahun. Ini sebaiknya memang dirawat kalau pada usia lanjut atau dengan komorbiditas. Ya. Iya. Gitu Mbak Dini. Dok, mungkin nggak dok pneumonia ini bisa buat meninggal dunia dok? Oh, bisa banget. Orang stroke itu meninggalnya karena pneumonia karena dia ketelan makanan. Ya, orang stroke yang nggak bisa, sedang nggak sadar, dia makan kan harus, kalau kata orang Jawa, makan kan harus dikunyah sampai 16 kali atau 20 kali, saya lupa. Jadi harus dikunyah, kemudian ditelan dengan baik. Nah, banyak pasiennya yang tiba-tiba ada keluarganya, ini lagi pengen makan, disuapin, akhirnya keselak. Nah, begitu keselak, ada sumbatan nafas, makanannya masuk ke dalam paru-paru. Di situ dia akan menjadi media yang baik untuk kuman untuk berkembang biak. Nah, setelah seperti ini ada infeksi namanya pneumonia aspirasi. Aspirasi itu ketelan masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada saat seperti ini itu susah banget, pasien harus masuk ke ICU dan bisa sampai meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena stroke-nya, tapi karena pneumonianya. Kemudian kalau kita masih ingat, Bapak Presiden Soeharto juga almarhum meninggal karena pneumonianya
dan infeksi paru-paru pada usia tua memang menjadi satu hal yang mengerikan bagi saya. Harus hati-hati karena fungsi dari semua organ sudah tidak seperti biasanya. Jadi antibiotik juga harus dipikirkan juga pemberiannya. Ya, jadi meninggalnya banyak banget, tapi kalau meninggalnya rata-rata pneumonia meninggal di ICU atau di ruang intensive care. Ya. Iya. Nah, kalau pneumonia yang tadi yang nggak perlu dirawat tadi dok, yang bisa rawat di rumah, itu butuh waktu berapa lama dok buat sembuh? Oke, pneumonia kalau dia dirawat di rumah, kita akan anjurkan pasien ini untuk istirahat dan pemberian antibiotik 7 sampai 10 hari sesuai dengan guideline panduan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi diberikan obat antibiotiknya yang spektrum luas. Spektrum luasnya artinya dia bisa kena ke bakteri gram negatif, gram positif, apapun jenis bakterinya dia bisa mengcover ya. Yang paling sering adalah golongan cephalosporin namanya. Itu kita berikan selama 7 hari sampai 10 hari. Kemudian pada hari ke-7 atau hari ke-10 pasien akan kontrol kembali ke kita untuk evaluasi, bisa dengan ronsen torak ulang atau pemeriksaan darah. Nah itu tadi. Jadi bisa dirawat di rumah. Kalau pasien dirawat di rumah sakit agak berbeda. Begitu kita memberikan obat antibiotik di hari pertama, maka pada 3 hari berikutnya dokter harus mengevaluasi apakah antibiotiknya ini kurang, apakah antibiotiknya ini harus ditambah, apakah antibiotik ini harus diganti. Nah ini memang jadi komplain dari pasien, dok baru kemarin periksa darah, apa nih cek lagi. Nah ini untuk melihat mengevaluasi apakah antibiotik yang kita berikan pas atau tidak dengan pneumonia yang ada. Ya. Nah itu yang menjadi target kita di rumah sakit. Setiap 3 hari kita harus evaluasi, tapi kalau di rumah kita bisa memberikan target sekitar 7 sampai 10 hari setelah pemberian antibiotik. Ya. Iya. Nah, jadi pneumonia ini menular ya dok? iya, pneumonia kan menular. Menularnya lewat batuk tadi Mbak Dini. Jadi kalau dia batuk ya tetap ada etika batuk, menggunakan masker, kemudian ditutup pakai begini. Ya, kemudian juga jangan membuang dahak atau membuang lendir yang kita keluarkan di sembarang tempat, ya. Gitu. Iya. Jadi selama kalau pneumonia itu sembuh, apakah dia harus isolasi dok seperti pasien COVID gitu? Tergantung penyebabnya. Kalau memang penyebabnya adalah COVID, memang sebaiknya isolasi mandiri. Ya tentunya dibuktikan dengan hasil antigen swab atau PCR swab yang positif. Tapi kalau memang dia hanya bakteri ya dia bisa beraktivitas, tapi tentunya kita ajari pasiennya dengan menggunakan masker ya atau etika batuk tadi. Tapi apapun jenisnya, kalau pneumonia saya rasa sebaiknya memang harus harus dia istirahat bed rest ya, minimal ya, ada di rumah, diberikan surat sakit oleh dokter sekitar 5 sampai 10 hari tadi. Ya sebaiknya memang di rumah biar nggak menyebar ke tempat lain, ke tempat kerjanya, ke anak-anak di sekolah. Tapi banyak tuh sekarang ada pasien saya anak-anak, dok ini satu kelas batuk pilek kena semua. Nah maksudnya diliburkan anak-anak satu kelas oleh gurunya, itu bukan gara-gara pneumonia, tapi biar jangan nanti makin berat yang tadinya cuma batuk pilek ispa biasa atau virus menjadi pneumonia. Kan kumannya virusnya di sini Mbak Dina. Virusnya di sini di tenggorokan, sakit tenggorokan, nggak ditangani dengan baik, pasiennya nggak istirahat, kemudian virusnya akan turun jalan-jalan ke bawah, ke paru-paru, ke sini. Ya kalau udah ke sini ya urusan dokter paru nantinya akan terjadi pneumonia tadi. Ya. Iya. Nah dok, itu selama pneumonia belum sembuh itu kita ada pantangan makanan atau minuman nggak dok? Alhamdulillah nggak ada pantangan kalau untuk makan. Jadi yang paling saya suka dari sakit paru ini adalah kalau Anda punya pneumonia dan Anda tidak punya riwayat kencing manis atau nggak punya riwayat darah tinggi, silakan apa aja dimakan boleh. Ya selama itu membantu memulihkan kita. Jadi enak banget makannya, mau buat di sup, soto atau apapun, yang penting prinsipnya adalah harus tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi kalori tentunya harus makan banyak yang kalori ya, nasi, roti, kue, biskuit. Protein didapat dari protein nabati atau protein hewan. Jadi bebas apa aja tuh dimakan, ditambah susu tentunya. Ya. Iya.
Dok, kalau aku dengar dari tadi dokter sebutin gejala dari pneumonia itu sebenarnya agak-agak mirip batuk berdahak ya dok ya? Iya, iya. Agak-agak mirip. Batuk Untuk berdahak. membedakannya itu gimana itu dok? Kalau ini pneumonia, ini bukan pneumonia. Eh, kita kan menanyakan kepada pasien apakah dahaknya berubah warna atau enggak. Tadinya warnanya putih jernih, sekarang kok jadi kuning kental, atau tadinya putih jadi hijau atau jadi merah. Nah, jadi pertama adalah dilihat Mbak Dini adalah warnanya. Warnanya akan berubah dari jernih atau bening menjadi kuning atau hijauan atau malah kecoklatan atau malah batuk darah. Yang kedua dari konsistensi. Konsistensi itu dari kentalannya. Tadinya encer, sekarang kental dok. Jadi kayak lengket-lengket kayak khas dari, mohon maaf, kayak umbel gitu loh. Ya kayak umbel kan kental. Jadi kalau sekarang dahaknya dikental gini dok. Nah, begitu udah dua hal ini, ada dahaknya berubah warna, kemudian dahaknya menjadi kental, hati-hati, ini adalah pneumonia. Ya. Nah, ya. Belum lagi kalau ditambah, dok, dahaknya ini agak bau-bau, nah bau-bau amis, nah itu yang harus hati-hati. Kalau udah bau-bau amis, itu ada sesuatu di paru yang seperti nanah di dalam paru-paru. Ini udah salah satu tanda sign bahwa saya harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter dimanapun Bapak Ibu ada. Ya, ini hanya dari dahak doang. Ya. Iya. Mungkin ada perbedaan lain nggak dok? Mungkin jangka waktu batuknya gitu dok, berapa hari gitu nggak sembuh-sembuh? Pneumonia ini nggak pernah lebih dari, kalau dari aturan sih 14 hari nggak pernah Mbak Adi. Jadi kalau batuk di bawah 14 hari, kita akan lebih prepare kepada ini pneumonia sebetulnya. Nah kalau di atas 14 hari kita harus pikirkan penyakit lain. Jangan-jangan ini adalah TBC paru-paru. Nah TBC paru-paru adalah penyakit lain, itu penyakit kronis sebetulnya. Tapi kalau TBC di awal kan juga sama kayak pneumonia. Jadi sama-sama, yang satu 7 hari sampai 14 hari, yang satu di atas 14 hari. Ya, jadi kalau kita punya batuk lebih dari 14 hari nggak sembuh-sembuh, kita juga pikirkan selain pneumonia, jangan-jangan ini adalah TB paru. TB paru ya obatnya tentunya berbeda Bapak Ibu. Tapi pemerintah sudah membuat satu kesepakatan bahwa semua batuk Bapak Ibu 14 hari ke atas wajib hukumnya untuk diperiksa dahak atau sputum namanya di puskesmas terdekat secara gratis untuk masalah TB. Ini di luar pneumonia. Jadi wajib dicek dahaknya. Dan saya pun akan melakukan kalau batuk lebih dari 14 hari di praktek. Ya. Tapi bukan untuk pneumonia, tapi hanya untuk melihat apakah jangan-jangan ini TBC paru-paru. Iya. Nah dok, cara mencegah biar kita nggak kena pneumonia dok? Oke, cara mencegah tentunya yang pertama, saya akan bilang harus hidup sehat. Ya, hidup sehat, tidak merokok, apapun jenisnya, merokok pasif, merokok aktif. Karena merokok ini akan menurunkan sistem imun, juga akan menurunkan daya tahan tubuh dan pertahanan tubuh di hidung dan saluran nafas. Jadi dia akan batuk terus, akan mengeluarkan lendir pada orang-orang perokok. Kalau dia akan batuk terus, tentunya lebih gampang terkena pneumonia dibanding orang yang tidak merokok. Kemudian yang ketiga tentunya makan gizi yang seimbang. Yang keempat, bagi mereka yang memang kerjanya di kayak Mbak Dini, reporter kemana-mana, atau saya sebagai dokter, mereka guru yang ketemu dengan orang di bank misalnya, bankir, dia ketemu dengan orang setiap hari, ya harus menggunakan masker sebetulnya. Kalau ada yang batuk ya dihindari lah. Ya karena kalau penularannya kan sama seperti COVID, dia akan menular melalui droplet atau malah airborne. Kalau ada yang batuk ya kita jaga jarak lah sampai 1 meter untuk mereka yang batuk. Itu aja. Vitamin tentunya vitamin yang paling baik sama seperti kita COVID, ya vitamin C yang diminum setiap hari. Kalau kita lagi kondisi drop atau kecapean, ya saya akan minum vitamin C selama saya lagi capek, itu aja. Kalau nggak capek nggak usah. Iya. Nah, ini pneumonia ini ada ini nggak dok sih? Ada vaksinnya atau imunnya nggak sih? Ada. Ya. Ada. Mungkin kalau kita ingat dulu waktu zaman awal beredar vaksin COVID, kemudian ada juga broadcast ada vaksin pneumonia. Nah, vaksin pneumonia ini juga sudah beredar di pasaran
Nggak begitu mahal menurut saya, dan Hmm. ini akan diberikan setiap, ada yang 2 tahun sekali, ada yang booster juga, ya. Hmm. Jadi isinya memang vaksin terhadap Staphylococcus Hmm. pneumonia, dan memang dianjurkan untuk orang tua kita. Ya, kalau kita Hmm. nggak lupa juga, kalau saudara-saudara kita yang mau naik haji pasti divaksin pneumonia. Hmm. Ya, jadi dari pemerintah juga menyediakan di Depkes atau di Dinas Kesehatan bagi Hmm. saudara-saudara kita calon jemaah haji sebelum berangkat pasti vaksin pneumonia dan vaksin meningitis, ya. Hmm. Pneumonia mereka istilahnya adalah vaksin untuk flu. Nah, kenapa kok diberikan vaksin untuk influenza? Influenza ini kan untuk virus, ya. Nah, kalau nggak diberikan vaksin, kalau kena influenza nanti bisa lanjut ke pneumonia. Makanya diminta untuk diberikan eh, vaksin pneumonia atau influenza di Dinas Kesehatan bagi calon jemaah haji. Bagi mereka yang memang minta pengen vaksin, ya sebetulnya beberapa rumah sakit atau dokter praktek menyediakan vaksin pneumonia ini, dan akan diberikan secara berkala setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali, tergantung dengan aktivitas dari pasien tersebut. Ya. Sudah tersedia kok, Mbak. Hmm. Iya. Nah, ini pasti jadi pertanyaan, Dok. Di cover pemerintah nggak? Enggak. Nggak ya? Vaksin pneumonia kan sifatnya opsional, ya, jadi Heeh. memang dianjurkan, jadi sifatnya bukan diwajibkan tapi dianjurkan Hmm. bagi mereka yang berusia lanjut, di atas 60 tahun, kemudian mereka yang memiliki daya tahan tubuh yang nggak bagus, dianjurkan vaksin pneumonia. Saya Hmm. kurang tahu harganya, kalau saya nggak salah tuh kemarin sekitar 500.000 itu untuk Hmm. kalau belum berubah ya, untuk 2 tahun sekali, dan berikutnya akan divaksin booster. Ya, tergantung Hmm. dari jenis vaksinnya. Ya. Hmm. Iya. Baik, dokter, penjelasannya udah detail banget. Sebelum saya tutup, mau ada yang dokter sampaikan, Dok? Oke, jadi Bapak Ibu yang mendengarkan, ada satu kondisi di mana ada pneumonia yang salah satunya adalah COVID, ya. Jadi Hmm. please jangan berpikir bahwa semua batuk, semua demam, semua sesak napas adalah COVID. Ada beberapa penyakit juga yang memang harus ditangani oleh dokter selain COVID. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, saya negatif dokter, bukan COVID, tapi ada penyakit pneumonia, pneumonia bakteri, pneumonia jamur, atau penyakit virus yang non COVID. Jadi begitu tadi Bapak Ibu punya gejala seperti yang saya sebutkan, jangan ragu, please datang ke dokter untuk berkonsultasi atau ke puskesmas jika Bapak Ibu punya BPJS, dan akan dilakukan tindakan pemeriksaan oleh dokter di puskes. Ya, semoga Hmm. selalu sehat. Ya, Iya. Baik, dokter. Terima kasih banyak ya, Dok, ya, atas waktunya ya, ya, Dok. ya, Mau praktek sama-sama. lagi ya, Dok, ya? Iya, mau lanjut saat ini. Heeh, iya. Makasih banyak ya, Dok, ya. Oke, oke, ya. Ya, itu tadi obrolan kita bareng dengan Dokter Andreas. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Selamat malam.